Malam anak-anak, kali ini kita berjumpa di part 3 penjelasan kisi-kisi asesmen sumatif akhir semester genap untuk mata pelajaran IPA. Jadi kalau adik-adik yang ketinggalan penjelasan kisi-kisi nomor 1-5 itu ada di part 1 dan nomor 6-10 ada di part 2. Sekarang ayo kita fokus untuk penjelasan nomor 11 sampai nomor 15. Silakan kalian mengambil buku, ballpoint, atau pensil alat tulis kalian dan silakan membuka kembali kisi-kisi asesmen yang sudah Ibu kirimkan di grup dan mari kita sama-sama belajar kembali. Untuk nomor 11, materi yang akan keluar yaitu gelombang longitudinal. Di sini tujuannya menganalisis besaran fisis gelombang pada alat peraga selingki. Kita fokus indikator soalnya. Disajikan data jumlah rapatan, regangan, dan waktu. Siswa dapat menghitung cepat rambat gelombang jika diketahui jarak antar rapatan. Jadi nanti di soal itu diberitahu jumlah rapatan dan regangan dan waktu. Kalian nanti akan menghitung cepat rambat gelombang jika diketahui jarak antar rapatan. Ini sama seperti yang sudah Ibu jelaskan di kelas dan kita akan mengulanginya pada malam hari ini. Oke, baik. Misalkan di soal diketahui misalnya 3 rapatan sebuah gelombang merambat dan terbentuk 3 renggangan 1, 2 dan 3 rapatan. Ini renggangannya sudah 3. Kalau soalnya dia menyebut begini, sebuah gelombang merambat membentuk 3 regangan dan 3 rapatan. Itu silakan kalian menggambar regangannya 3, kemudian rapatannya 3. Kemudian dia bilang gelombang tersebut merambat dalam waktu 5 sekon. Maka kalian harus tulis waktunya 5 sekon. Kemudian dia bilang lagi, jarak antara pusat rapatan di rapatan 1 dengan pusat rapatan yang lain, ini berarti jaraknya ini adalah 1 panjang gelombang atau 1 lambda. 1 lambda sebelumnya kita belajar kalau dimulai dari ujung renggangan, maka dia akan sampai ke ujung rapatan, ini 1 lambda. Tapi kalau dia ambil dari tengah rapatan, pusat rapatan, dia bertemu dengan pusat rapatan sebelahnya, berarti ini juga dihitung 1. Karena jumlah 1 gelombang itu 1 rapatan dan 1 regangan. Ini regang, ini rapatan. Oke, kita lanjut. Soalnya kemudian misalnya kan dia bilang jarak antara pusat rapatan 1 dan ke pusat rapatan yang lain lambda, ya, berarti lambdanya misalkan dia bilang jaraknya 15 meter. Berapakah cepat rambat gelombang tersebut? Atau dia bilang hitung cepat rambat gelombang tersebut. Berarti V-nya sama dengan berapa? Sekarang sebelum kita mengerjakannya, ingat rumus V dengan lambda atau panjang gelombang kali dengan frekuensi. Untuk soal ini kita harus tahu jumlah gelombangnya berapa, N-nya berapa. E-nya kita hitung, 1 regangan 1 rapatan itu 1 panjang gelombang. Berarti 1, 2, 3. Berarti E-nya sama dengan 3. Lambda atau panjang gelombang sudah ada, 15. Sekarang frekuensinya yang kita cari. Kita gunakan rumus frekuensi. Frekuensi sama dengan banyaknya gelombang dibagi dengan Oke, betul. Banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. N dibagi T. N-nya berapa? N-nya kita masukkan angkanya. Iya, betul. 3 dibagi T-nya 5.
Sekarang adik-adik, anak-anak, coba kalian hitung. 3 bagi 5 berapa? Sudah dapat hasilnya? Oke, 3 bagi 5 hasilnya 0,6. Ada yang benar? Coba dicek, ada yang benar atau tidak? Oke, kalau ada yang belum masih salah, nanti coba dihitung kembali. Sekarang kita lanjut. Sudah dapat frekuensinya 0,6, maka kita kembali ke rumusnya. V cepat rambat sama dengan panjang gelombang. Panjang gelombangnya sudah ada di sini, 15 meter. 15 meter dikali dengan frekuensinya 0,6 Hz. Maka hasilnya silakan dihitung. 15 dikali 0,6. Hasilnya seperti itu, meter per sekon. Bagaimana? Mudah toh? Jadi silahkan diingat caranya baik-baik. Semoga besok ujiannya nanti bisa dikerjakan dengan baik. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 12. Tentang karakteristik bunyi. Karakteristik bunyi. Tujuannya kalian memahami konsep perambatan bunyi di berbagai medium dalam fenomena alam. Nah, sekarang indikatornya di soalnya siswa kalian dapat menganalisis alasan perbedaan kecepatan sampainya cahaya kilat dan bunyi guntur pada pengamat saat hujan. Untuk soal ini soal tentang materi ya. Kemarin ingat kembali mengapa saat musim hujan itu yang kalian dapat duluan itu kalian lihat petir dulu baru dengar gunturnya. Nah, kenapa seperti itu? Itu ada hubungannya dengan perambatan bunyi di mediumnya. Jadi silakan kalian menjawab. Kalau lupa silakan baca kembali materi di bahan ajar atau boleh mencarinya di YouTube. Oke, boleh kita lanjut. Yang berikut nomor 13. Itu tentang pemantulan bunyi atau sonar. Ini soal untuk sonar Ibu yakin kalian bisa. Karena kita sudah mempelajarinya secara berulang di kelas. Pemantulan bunyi, langsung kita lihat indikator soalnya. Disajikan kasus penggunaan sonar oleh nelayan. Siswa dapat menghitung kedalaman laut berdasarkan selang waktu bunyi pantul diterima. Nah, kalian nanti akan menghitung kedalaman laut. Kedalaman laut. Jadi Ibu yakin kalian sudah tahu rumusnya karena sudah sering kita kerjakan. Kita lihat rumusnya. Untuk yang ini Ibu hapus dulu. Oke, bagaimana? Ada yang kalian masih ingat rumus sonar? S sama dengan? Ya, betul sekali. S sama dengan, atau S itu kedalaman sama dengan V kali T dibagi 2. S ini adalah kedalaman yang mau kita cari. V adalah cepat rambat bunyi. V cepat rambat bunyi kali T waktu pantulan bunyi terdengar dibagi 2. Ingat rumus ini baik-baik. Besok itu di ujian itu mungkin yang ditanya adalah kedalaman. Berarti otomatis diketahui di soal adalah waktu bunyi pantulan terdengar dan cepat rambat gelombang bunyi yang dipancarkan. Sehingga ingat baik-baik rumusnya V kali T bagi 2. Atau misalnya di soal dia bilang seperti ini.
seorang nelayan menyalakan sonar dan cepat rambat gelombang sonar tersebut misalnya 10 meter per sekon. Waktu pantulan bunyi terdengar sekitar waktu pantulan bunyi terdengar 2 detik. Berapakah kedalaman laut atau berapakah kedalaman kedalaman laut tersebut, sehingga kalian hitung saja S sama dengan V kali T bagi 2. Masukkan V-nya tadi 10 kali T-nya 2 bagi 2. Seperti itu. Ibu yakin soalnya ini kalian bisa karena sudah kita coba ulang-ulang dan hitung ulang-ulang. Apa kita lanjut ya? Boleh? Berikut nomor 14 tentang resonansi bunyi. Resonansi bunyi, indikator soalnya disajikan fenomena musik gelas. Siswa dapat memprediksi gelas mana yang menghasilkan nada tertinggi berdasarkan volume airnya. Nah, untuk musik gelas ini, Ibu minta kalian mengingat kembali praktek yang sudah kita lakukan di kelas. Dengan gelas yang sudah kita isi airnya penuh, airnya setengah, dengan airnya sedikit. Nah, gelas mana nanti yang menghasilkan nada tertinggi? Ibu yakin kalian sudah tahu. Silahkan nanti kalian menuangkan jawabannya di saat ujiannya nanti. Yang berikut nomor 15 ada gelombang transversal. Memahami hubungan antara amplitudo dengan energi gelombang. Memahami hubungan berarti soalnya ini bukan hitungan tapi soal tentang analisis soal materi. Siswa dapat menentukan pengaruh besarnya amplitudo gelombang laut terhadap dampak yang ditimbulkan di pesisir pantai. Jadi bagaimana gelombang kecil itu dia punya dampaknya bagaimana? Gelombang besar itu dampaknya seperti apa? Kenapa gelombang besar dampaknya seperti itu? Nah, itu Ibu cuma kasih persepsi. Ibu harap kalian bisa mengingat kembali penjelasan Ibu selama materi kita di kelas. Selama pertemuan kita di kelas. Oke, sampai 5 nomor dulu. Nanti akan kita lanjutkan nomor 16 sampai 20 di part 4. Nah, sekarang waktunya kalian untuk belajar kembali materi ini dan Ibu harap semuanya bisa sukses di saat ujian dan bisa memperoleh nilai yang baik. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati.